Lihatlah karya Tuhan yang sempurna. Bunga-bunga, kupu-kupu, pepohonan berbagai warna dan rupa menampilkan suatu keindahan. Sungguh amat baik dan indah dijadikannya. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Anak-anak riang gembira penuh semangat berlarian menuju sekolah, membawa cita-cita dan masa depan mereka. Came rushing into my soul, chasing down my heart before I called. Greater than a feeling or earthly joy. You never fade, won't let go. Jesus, you're the love my heart longs for. My hope, my confidence is found in your love, unshakable love. There's no fear, no need to run. I'm found in your love, unshakable love. Greater than a feeling or earthly joy. You never fade, won't let go. Jesus, you're the love my heart longed for. My hope, my confidence is found in your love, unshakable love. There's no fear, no need to run. I'm found in your love, unshakable love. God is good. Tidak ketinggalan di tengah padatnya kesibukan, para wanita eksekutif muda ini menghabiskan waktu dengan bersosialisasi, belanja bersama, sambil membicarakan banyak hal yang menyenangkan telinga mereka. Mereka sebut itu sebagai me time. Is good all the time. Through that darkest night, His light will shine. Well, God is good. God is good all the time. Here we go. God
is good all the time. Put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through that darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Yes, He is. If you're walking through that valley and there are shadows all around, do not fear. He will guide you. He will keep you safe and sound. He has promised to never leave you or forsake you. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through that darkest night, His light will shine. God is good. God is good. God is, He's so good. He's so good. God is good. He's so good all the time. Yes, He is. Akibatnya, tak jarang keributan terjadi karena keegoisan masing-masing. Merasa tidak ada yang lebih penting dari kesibukan diri sendiri. Mereka lupa bahwa ada hal yang tak kalah pentingnya, yaitu waktu. Siapa sangka akan terjadi pandemi COVID-19? Tersebarnya virus ini memporak-porandakan semuanya. Pekerjaan, kesehatan, waktu bersama keluarga direnggut tanpa ampun. Sedikit nyawa terenggut di masa pandemi ini. Semua yang terenggut tidak mungkin didapat kembali. Setiap orang berseru, "Tolong! Tuhan, di manakah Engkau?" Hatiku hancur kehilangan orang-orang yang aku sayangi. Aku butuh Engkau, Tuhan. Maafkanlah aku karena telah melupakan-Mu. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan Engkau. Tidak ada waktu yang lebih indah selain saat-saat bersama Tuhan. Ya, waktu kita merasakan dan melihat kemuliaan-Nya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru,
Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Shalom PCC. Shalom PCC. Siap merayakan kelahiran Tuhan kita, amin. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dengan penuh sukacita. Mari kita sama-sama bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Come on. Kami mau menaikkan pujian bagi Engkau Tuhan. Sebab hanya Kau yang layak dipuji. Hanya Kau yang layak disembah, amin. Sama-sama sorakan haleluya. Haleluya. Haleluya.
pujian bagi Yesus Tuhan yang dahsyat. Dia ajaib, pelukis cakrawala, pemilik kehidupan kita. Dia rangkai jagat raya. Sekali lagi, jemaat Tuhan berikan tepuk tangan yang dahsyat lagi bagi Yesus Tuhan. Come on. Hey, hey. Oh, amin. Dia yang lahir dan datang ke dunia buat setiap kita yang percaya kepadanya. Mari jemaat Tuhan katakan, terus. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, Kau pemilik kehidupan, pemilik kehidupan, dan sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Come on, lift up your hands and sing it out. Kami rindukan kuasa lawan kebangkitan pagi. Come on. Come on, lebih lagi. Saat hati bersatu, Menaikkan pujian. belenggu dipasangkan, Amin. puji dinyatakan. Come on, church, sing it out together. Great is our God. Sebab Dia besar, dahsyat dan ajaib. Amin. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Oh, Dia pemilik kehidupan Pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan. jalan 'Cause you are the way, the kebenaran. yes, Lord. Come on. Kami rindukan kuasa lewatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, hey. Oh, Datanglah. bertata, kuasa berkuasa, Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipasangkan, mujizat. dinyatakan. Great is our God. Kita punya Tuhan yang besar, amin. Amin. Kita punya Tuhan yang dahsyat, amin. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan hari ini telah lahir bagi kita Juru Selamat dunia, namanya Yesus. Katakan Yesus. Yesus. Haleluya. Mari jemaat Tuhan angkat kedua tanganmu dan katakan, Rindukan kuasa lawan, come on. kebangkitan pasti This is terjadi. his setup. Wow, oh, oh, hey. Datanglah dan bertata, Kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan. dipasangkan, Mujizat. dinyatakan. Yes, our God. One more time, sing it out. Datanglah dan kuat dan berkuasa. Saat hati Yes, Lord. menaikkan pujian, Belenggu. belenggu dipasangkan, mujizat dinyatakan. Katakan, great is our God. Berikan tepuk tangan bagi Yesus dahsyat. Yes. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur buat kehadiran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau menyembah Tuhan lebih lagi. Kehadiran-Mu yang selalu kami rindukan. Kehadiran
kehadiran-Mu yang selalu kami nantikan. Mari setiap umat Tuhan yang merindukan Tuhan lebih lagi, yang mau berikan pujian yang lebih lagi buat Tuhan, angkat tangan kita di hadirat Tuhan. Pejamkan mata kita. Sadari Natal tidak berarti jika Tuhan tidak hadir dan bertahta dalam hidup kita. Natal tidak akan pernah berarti jika kita tidak pernah menyadari kelahirannya dalam hidup kita. Dia Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang sangat baik. Sembah Dia pagi hari ini umat Tuhan. Segenap hatimu katakan, hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu. Ku rasakan kedamaian, ya Tuhan, di hadapan hadirat-Mu Tuhan. amin. Ku nampak keagungan. Haleluya. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu, masuk hadirat-Mu, berjumpa pribadi-Mu, Yesus kekasihku. Masuk hadirat-Mu Tuhan. Kami bawa korban pujian kami. Ini kami umat-Mu. Kami rindu lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Berhiaskan kekudusan Di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. ku nampak keagungan. Yesus, ku Dalam hidupku hanya untuk menyembah. Panggil namanya Yesus. Oh, sembah Engkau. Kami tidak mau kehilangan kesempatan berharga memuji dan menyembah Raja kami yang dahsyat dan hebat. Haleluya. dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari berikan pujian yang terbaik. Mari berikan penyembahan yang terbaik sebagai rasa syukur kita buat kehadiran Tuhan. Dia Tuhan yang luar biasa. Dia Tuhan yang dahsyat. Dia Tuhan yang mengasihi kita tanpa syarat.
dan hidup yang kekal buat setiap orang yang percaya. Haleluya. Yesus, ku sembahkan. Mari umat Tuhan, segenap hatimu katakan lebih lagi kerinduanmu kepada Tuhan Sang Pencipta. Yes, Lord. Mari umat Tuhan sekali lagi katakan, Yesus, sembah Dia Raja yang mulia, sembah Dia Raja yang hebat. Amin. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Angkat tanganmu, katakan, oh Rabaya Syatakaya Ralabaya Rabaya Rabaya keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Keinginan dalam hidup kami Tuhan hanya untuk menyembahmu. Keinginan dalam hidup kami mau menyembah Yesus Kristus Tuhan, menyembahmu. Lebih lagi sembah Dia, lebih lagi naikkan syukurmu buat kelahirannya. Syukira Bapa ya la 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 la. Hira Bapa ya Shataka ya la 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 la. Tidak ada Tuhan yang lebih hebat selain Engkau. Kami mau lebih lagi menyembah-Mu. Kami mau lebih lagi meninggikan-Mu dalam hidup kami. Engkau yang paling berharga Tuhan. Haleluya. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Sing one more time. So here I bow to lift you high, Jesus.
Terima kasih buat kehadiran Tuhan. Terima kasih buat penebusan Tuhan. Terima kasih buat kelahiran Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur punya Engkau, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang tidak dapat tergantikan dengan apapun juga. Mari Tuhan Engkau berbicara, sampaikan isi hatimu lewat hamba-Mu. Karena kami percaya Tuhan, setiap perkataan yang Tuhan sampaikan, isi hati Tuhan bagi kami umat-Mu, membawa kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, silakan. Shalom Bapak Ibu, selamat Natal dan juga selamat tahun baru untuk kita semua. Jadi kalau saudara sudah siap untuk dengarkan firman Tuhan, mari saya ajak kita untuk langsung saja buka bersama-sama di dalam Lukas pasal yang pertama. Lukas pasal yang pertama, saya akan baca ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-38 untuk kita Bapak Ibu. Lukas pasal yang pertama ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-38. Alkitab bilang ini Bapak Ibu, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Coba saudara kembali ke ayat yang ke-37. Ayat 37 adalah statement yang disampaikan oleh malaikat Tuhan hari itu untuk Maria. Coba saudara perhatikan kalimat awalnya. Kalimat awalnya malaikat bilang begini, sebab bagi Allah. Kata Allah di situ bahasa Yunani bilang theos. Theos, pengertian yang pertama adalah begini, satu-satunya Tuhan yang benar. Jadi yang sedang berencana dalam hidupnya Maria, yang sedang berbicara untuk Maria melalui malaikat tentu saja hari itu adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Kalau sampai Alkitab menggarisbawahi bahwa dia adalah satu-satunya Tuhan yang benar, berarti ini yang harus menjadi sorotan kita. Perkataannya benar, isi berpikirnya benar, tindakannya adalah sebuah kebenaran, dan di dalamnya tidak ada maksud celaka. Karena apapun yang dia rancang adalah sesuatu yang benar. Amin. Theos sendiri pengertian yang kedua adalah begini, pribadi pada posisi tertinggi dan punya kebiasaan unggul. Saudara tentu saja tahu bibit unggul kan? Bibit disebut unggul ketika disandingkan dengan bibit yang lain, ternyata bibit yang lain harus kalah. Sedangkan bibit unggul biasanya adalah bibit yang sangat teruji dan terbiasa ada pada posisi unggul. Hari itu malaikat berupaya menjelaskan kepada Maria bahwa yang sedang berkehendak atau yang punya maksud buat hidupnya Maria adalah pribadi pada posisi paling tinggi dan dia teruji dalam dia punya keunggulan. Tandingkan dengan siapa aja, dia akan selalu ada pada posisi yang unggul. Itu kalimat yang pertama. Lanjutan dari kalimat itu adalah begini, tidak ada yang mustahil. Ulang, bagi Allah satu-satunya yang benar itu, tidak ada yang mustahil. Bagi pribadi yang menempati posisi paling tinggi dan terbiasa unggul, gak bisa dikalahkan, itu tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu, kata mustahil di situ bahasa Yunani menggunakan kata adinateo, itu mustahil. Mustahil atau adinateo artinya adalah begini, lemah, karena tidak memiliki kuasa, tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan apa saja. Ulang-ulang. Mustahil sama dengan lemah. Alasannya gak punya kuasa, gak punya kekuatan,
gak punya kemampuan untuk selesaikan apa saja. Secara hari itu malaikat bilang kepada Maria, dia adalah Theos yang mengerjakan hal-hal yang tidak mustahil. Berarti malaikat lagi kasih tahu kepada Maria bahwa Theos ini bukan pribadi lemah. Satu-satunya Tuhan yang benar bukan pribadi yang lemah. Dia punya kuasa, dia punya kekuatan, dia punya kemampuan untuk menyelesaikan apa saja. Puji Tuhan, Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa nama Tuhan adalah Alfa. Tidak berhenti pada titik itu, Alkitab juga memperkenalkan kita dengan realita mengenai Tuhan. Dia adalah Omega. Sebagai Alfa dia memulai segala sesuatu. Sebagai Omega dia punya kemampuan untuk menyelesaikan apa saja yang dia mulai dalam kehidupan. Pernyataan ini penting Bapak Ibu untuk Maria dengar hari itu. Sebab yang akan dihadapi oleh Maria adalah sesuatu yang beyond. Yang di luar kemampuan nalar untuk bisa memahaminya. Makanya malaikat harus memberikan penegasan kepada Maria bahwa ini yang lagi berkehendak, saya ulang, satu-satunya Allah yang benar. Dia bukan Allah lemah, dia punya kuasa, kekuatan, kemampuan untuk selesaikan apa aja yang dia mulai dalam pikirannya, dalam perkataannya, dan juga dalam tindakannya. Amin. Nah sekarang mari saya ajak saudara untuk pindah ke ayat 27. Di ayat 27 mari kita lihat dulu kenapa atau alasan apa yang membuat malaikat harus menyampaikan kalimat yang tadi. Di ayat 27 tetap pada pasal yang sama, saudara akan menemukan realita ini tentang Maria. 1, dia perawan. 2, dia masih bertunangan. Pada zaman itu jelas-jelas budayanya adalah semua wanita yang masih bertunangan jelas-jelas begini. Tidak boleh hamil di luar pernikahan. Perempuan pada zaman itu hanya boleh hamil, mengandung pada pernikahan yang telah disahkan. Entah oleh hukum ataupun oleh adat atau agama pada waktu itu. Nah hari itu jelas-jelas begini. 1, Maria perawan. 2, masih bertunangan. Jadi Bapak Ibu, possibilities untuk dia mengandung harusnya nggak ada. Sudah? Ayat 28. Engkau dikaruniai, Tuhan menyertai. Konsep ini dulu yang malaikat mau supaya Maria paham. Bahwa hal yang tidak menyenangkan nanti oleh daging yang akan dihadapi atau akan dialami oleh Maria adalah bentuk dari karunia Tuhan bagi Maria. Memahami realita Tuhan sedang menganugerahi, memberikan karunia kepada Maria, harusnya akan menolong Maria untuk memahami begini. Ya udah, ini bentuk karunia dan waktu saya harus berhadapan dengan keadaan seperti ini, saya harus paham bahwa Tuhan menyertai. Makanya kalau saudara baca di Filipi pasal 1 ayat 29, Paulus menulis kepada jemaat di Filipi bahwa kepada kamu bukan hanya dikaruniakan untuk percaya kepada Kristus. Tetapi kalimat berikutnya Filipi pasal 1 ayat 29 Alkitab bilang ini, kepada kamu juga dikaruniakan untuk menderita untuk Dia. Ada keseimbangan yang saudara dan saya harus pahami. Karunia ketika Tuhan berikan kepada kita, ada banyak hal yang memberikan kemudahan kepada kita. Ada banyak hal yang membuka peluang baik buat kita. Tetapi Alkitab berupaya menggarisbawahi sebuah realita, keseimbangan bahwa ketika Tuhan memberikan kepada saudara dan saya karunia, karunia itu pun bisa dalam bentuk begini. Saudara dan saya akan berhadapan dengan penderitaan waktu kita harus mengerjakan Tuhan punya kehendak. Nah hari itu malaikat harus kasih tahu buat Maria untuk buka cara berpikir Maria bahwa apa yang akan dihadapi oleh Maria adalah Maria sedang menerima karunia dari Tuhan. Karena karunia ini akan bekerja, sedang bekerja dalam hidupnya Maria. Nah ini yang Maria gak perlu takut karena waktu karunia bekerja Tuhan menyertai.
Waktu saudara dan saya harus mengerjakan kehendak Tuhan, lalu oleh karenanya kita harus berhadapan dengan konsekuensi berat, ancaman nyawa, penderitaan, kesukaran. Hal yang seharusnya membesarkan kita punya jiwa, kita punya hati adalah begini, ini bagian dari karunia. Selama saya hidup di dalam mengerjakan Tuhan punya karunia, saya tidak perlu gentar karena ada Tuhan yang menyertai. Pesan ini penting. Berikutnya 29. Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya, apa arti salam itu? Sebab pada momen itu Maria adalah gadis biasa yang bahkan gak punya ide bahwa nanti dia akan melahirkan Kristus sebagai juru selamat. Nggak ada pernah terlintas ide itu dalam pemikirannya Maria. Makanya adalah wajar ketika dia terkejut mendengar itu perkataan. Kamu dikaruniai, Tuhan menyertai. Sudah? Nah, ayat 30, malaikat besarkan lagi hatinya Maria sambil bilang, garis bawahi kan? Tadi udah Tuhan menyertai itu. Kamu dikaruniai. Di ayat 30 malaikat bilang, jangan takut Mar. Ulang lagi, kamu beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Tahukah saudara bahwa hal yang harus kita garis bawahi dalam momen Natal ini adalah begini. Ketika Tuhan melepaskan karunia-Nya kepada saudara dan saya, ada sebuah kebenaran yang jangan disangkal atau jangan dilupakan. Tuhan menyertai. Karena Tuhan menyertai, maka ini yang saudara dan saya harus kasih tahu untuk diri sendiri. Jangan takut. Whatever takes, apapun yang terjadi, selama ini adalah kehendak Tuhan. Untuk saudara dan saya harus menjalaninya. Sekalipun kita harus berhadapan dengan konsekuensi yang berat. Sebuah beban yang berat untuk dipikul. Saudara dan saya tidak perlu takut untuk mendapatkan atau untuk menerima karunia dalam bentuk kehendak Allah buat kita. Alkitab menitik beratkan kebenaran ini. Gak usah takut, Tuhan menyertai kok. Amin. Sudah? Lalu coba saudara lihat di ayat 31, permainan dimulai. Dari membesarkan hati, kemudian Tuhan mulai bermain. Menyampaikan Tuhan punya ide permainan dan malaikat yang menyampaikannya hari itu kepada Maria. Malaikat bilang begini, Mar, jadi begini. Kamu akan mengandung. Masuk akal? Tidak masuk akal. Ayat 27 bilang, dia perawan cuma bertunangan. Tiba-tiba di ayat 30, Alkitab di ayat 31, Alkitab bilang ini, malaikat bilang, begini, kamu akan mengandung. Satu, itu nabrak logika. Dua, dan melahirkan seorang anak laki-laki, nabrak logika pula. Sesuatu yang sangat tidak mungkin. Di ayat 32, ia akan menjadi besar, akan disebut, garis bawahi, anak Allah yang maha tinggi. Tabrak logika lagi, tabrak banget. Sebab sampai kepada momen Maria hidup, nggak pernah ada ide muncul dalam pemikiran manusia bahwa seorang perempuan biasa akan mengandung anak Allah yang maha tinggi. Tabrak logika banget, sangat tidak masuk akal. Sudah, berikutnya, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Bapak Ibu, tidak ada yang namanya perempuan biasa lahirkan raja. Kecuali perempuan itu menikah dengan raja, baru kemudian melahirkan keturunan bangsawan yang kemudian akan menggantikan posisi raja. Semua kita tahu, Maria nggak tinggal di istana. Dia bukan istri raja. Tapi malaikat kasih tahu bahwa Maria akan mengandung anak Allah. 1, 2, anaknya Maria akan menjadi raja. Masuk akal? Tidak masuk akal. 3, kerajaannya tidak berkesudahan.
Semua kita paham Bapak Ibu, kerajaan yang dibangun oleh manusia tinggal tunggu waktu akan selesai. Satu-satunya kerajaan yang tidak bisa digoncang, yang tidak berkesudahan, cuma Tuhan aja yang punya. Dan rupa-rupanya hari itu malaikat bilang begini, nah yang kamu akan kandung nih raja model ini nih. Yang kerajaannya tidak mungkin tergoncangkan. Makanya wajar ketika ayat 34 Maria bilang begini, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku belum bersuami. Dari sejak zaman Adam dan Hawa, Bapak Ibu, sampai zaman Maria hari itu, mari saya ulang, tidak pernah ada ide perempuan mengandung tanpa kehadiran seorang laki-laki. Gak pernah ada ide. Jadi hari itu, waktu malaikat datang dan berbicara, menyampaikan Tuhan punya kehendak kepada Maria, jelas saja itu membuat dunianya Maria mengalami yang disebut dengan istilah upside down. Jungkir balik itu dunia. Karena apa yang malaikat sampaikan, tadi saya sudah bilang, tidak masuk akal. Tabrak logika. Dari seluruh hitungan keahlian matematis siapapun. Dari seluruh keahlian orang berencana. Rencana ini adalah rencana yang sangat tidak masuk akal. Betul? Mengandung tanpa kehadiran seorang laki-laki. Sudah, makanya Maria bilang, bagaimana bisa? Saya belum bersuami. Syarat untuk mengandung, saya nggak bisa memenuhinya. Bagaimana mungkin? Nah, yang lebih tidak masuk akal lagi ayat 35. Alkitab bilang, Roh Kudus akan turun ke atasmu. Ide Tuhan adalah Maria mengandung tanpa laki-laki. Tanpa kehadiran seorang suami sebagai laki-laki dalam kehidupan Maria. Itu ide sangat tidak masuk akal. Tapi tahukah saudara siapa yang punya ide? Siapa yang sedang memainkan ide tidak masuk akal ini? Tuhan. Malaikat bilang, Roh Kudus akan turun ke atasmu, kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Seanak yang akan kau lahirkan itu, Yesus yang hari ini kita sedang merayakannya, akan disebut kudus, anak Allah. Pertimbangkan ini baik, imajinasikan. Kalau saudara jadi Maria dan dengarkan seluruh ide tidak masuk akal ini, apa yang akan saudara buat? Apa yang akan saudara katakan? Dalam pertimbangan saya jelas-jelas begini. This is too much. Ini terlalu besar untuk bisa dipikul oleh nalarnya manusia. Untuk menolong Maria mencerna Tuhan punya ide. Dari apa yang hendak dia kerjakan. Malaikat harus sebut ayat 36. Di ayat 36 malaikat bilang begini, Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Saudara-saudara, di kalangan Maria punya sanak keluarga. Jelas-jelas Elisabet punya sebutan, perempuan mandul. Tidak ada yang bisa menyangkal fakta itu. Elisabet ada pada usia yang sudah banyak, mandul pula. Tidak masuk akal apabila orang bilang begini, Elisabet bisa mengandung. Karena faktanya adalah Elisabet mandul. Tapi coba saudara lihat berita yang kemudian disampaikan oleh malaikat kepada Maria akibat dari pertanyaan Maria, bagaimana mungkin hal itu terjadi pada saya? Lalu malaikat memberikan fakta yang gak bisa disangkal oleh Maria. Faktanya adalah begini, kamu tahu kan kamu punya sanak, dia mandul, usia udah banyak, tapi tahu gak Mar, dia sekarang lagi ngandung, usia bulan ke-6. Fakta ini bisa disangkal oleh Maria? Saya bertanya Pak Ibu. Tidak bisa disangkal kan? Kenapa? Maria dengar, Maria lihat,
Dan fakta perempuan mengandung 6 bulan itu nggak bisa ditutupi Pak Ibu. Itu fakta yang nggak bisa disangkal. Coba pertimbangkan ini. Berapa banyak Tuhan memberikan, Dia punya janji untuk saudara dan saya. Berapa banyak Tuhan punya ide atau Tuhan punya kehendak yang Dia berupaya untuk sampaikan kepada saudara dan saya. Yang waktu kita berhadapan dengan ini, dengan fakta mengenai itu janji, dengan realita mengenai Tuhan punya kehendak, sometimes kita berkata kepada Tuhan, this is too much. Ini terlalu besar untuk bisa dijangkau oleh saya punya nalar untuk memahaminya. Ini terlalu besar untuk bisa saya pikul ini kehendak. Tapi tahukah saudara bahwa ketika orang tiba pada persimpangan jalan, lalu tiba kepada pertanyaan bagaimana mungkin, tahukah saudara bahwa Tuhan akan senantiasa memberikan pertolongan kepada saudara dan saya, lalu memperhadapkan kita dengan fakta demi fakta yang saudara dan saya nggak bisa bantah. Halo? Maria hari itu bertemu dengan Tuhan punya fakta dalam hidupnya Elizabeth. Sekarang pertanyakan ini, di Natal kali ini. Ada berapa banyak fakta yang sebenarnya Tuhan telah pertontonkan dengan sangat nyata. Bukan cuma saudara dengar, saudara lihat pakai mata dan saudara mengalaminya secara pribadi. Berapa banyak doa yang saudara naikkan dan ternyata begini, ada yang Tuhan jawab. Berapa banyak mujizat yang Tuhan yang saudara minta Tuhan kerjakan dan kemudian saudara menemukan bahwa somehow dalam perjalanan hidupnya kita ada mujizat demi mujizat Tuhan kerjakan dalam kehidupannya kita. Tahukah saudara mengapa sampai doanya kita dijawab? Ada mujizat terjadi dalam hidupnya kita. Ada pertolongan demi pertolongan Tuhan mainkan dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara mau tahu alasannya? Supaya pada akhirnya mata saudara dan saya sendiri memandang sebuah fakta tentang siapa Tuhan yang kita tidak bisa sangkal. Bahwa bagaimanapun kesukaran itu terjadi, Tuhan berkuasa jawab doa. Bahwa bagaimanapun ketidakmustahilan sedang bermain di depan kita punya mata, Tuhan sanggup bikin mujizat. Bagaimanapun sukarnya tantangan yang kita hadapi di depan mata, rupa-rupanya selalu ada pertolongan dari Tuhan. Tuhan berupaya mempertontonkan fakta tentang siapa Dia, supaya pada akhirnya ketika janji Tuhan datang dalam kehidupan saudara dan saya, atau bahkan kehendak Tuhan dinyatakan dalam kehidupan saudara dan saya, pada akhirnya even though itu beyond sekalipun, itu nggak masuk di nalar kita, kemampuan otak kita untuk mencernanya. Tetapi satu hal yang saudara dan saya nggak bisa bantah tentang Tuhan, ada fakta-fakta yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, yang kita lihat dalam hidupnya orang lain, dan juga kita alami secara pribadi. Kalau saudara dan saya telah terbiasa berhadapan dengan fakta tentang Tuhan, baru hal itu yang akan memudahkan kita untuk mencerna kalimat ini. Sebab bagi Theos tidak ada yang adinateo. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan yang saudara dan saya sembah bukan lemah. Apapun yang kita pikir Dia tidak bisa kerjakan, Bapak Ibu, fakta memberikan penjelasan kepada kita, Dia bisa. Kehendak Tuhan kalau kita ukur-ukur sesuai dengan kita punya kekuatan, kata kita, saya nggak bisa bear itu, saya nggak bisa pikul itu. Ternyata fakta memberitahukan kepada kita bahwa kita bisa. Kenapa? Karena memang Tuhan berkehendak. Karena memang Tuhan melepaskan karunia-Nya kepada saudara dan saya, supaya kita kedapatan sebagai orang-orang yang bersetuju dengan Tuhan punya kehendak, whatever takes, apapun yang terjadi, lalu berani kasih diri untuk menyetujuinya. Mengapa? Karena kita nggak bisa sangkal fakta tentang Tuhan dalam hidupnya kita. Amin. Makanya di ayat 37 ini kan yang Maria bilang, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Tema kita hari ini adalah a treasure moment. Sebuah momen yang berharga, sebuah momen yang tidak sebanding dengan harta karena ini beyond. Kalau mau bicara tentang a treasure moment,
Maka ayat 38 adalah treasure moment itu sendiri. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Malaikat jelaskan tentang theos. Kemudian di ayat 27, 28 terus sampai ayat 37. Setelah dia dengar semua dan dia sudah nggak bisa bantah lagi. Karena faktanya adalah Elizabeth memang ngandung. Ini yang Maria bilang, saya adalah hamba dari Kuros atau Kyrios, Tuhan. Kata Tuhan di situ, Bapak Ibu, pengertian yang pertama adalah pemegang otoritas tertinggi. Dia yang punya otoritas. Kalau saudara dan saya sudah berhadapan dengan fakta yang kita nggak bisa bantah tentang kemampuan Tuhan bekerja, maka saudara dan saya akan gampang sekali untuk mengakui bahwa dia adalah pemegang otoritas tertinggi dalam kita punya hidup. Apakah kata Tuhan di situ cuma berarti pemegang otoritas tertinggi? Tidak. Sekata kuros atau kyrios arti yang kedua adalah ini, pemegang kendali. Bumi ini masih berputar pada porosnya Pak Ibu. Yang memegang kendali adalah Tuhan. Sekian waktu yang lalu saya baca artikel yang diterbitkan oleh NASA. NASA membuat penelitian bahwa kalau sampai bumi berhenti berputar, semua manusia bakal mati karena mengalami tabrakan hebat seorang akan yang lain. Karena bumi berputar, kita bisa berdiri tegak. Karena bumi berputar, saudara dan saya jalan gak tabrakan hebat sehingga kita masih hidup. Kalau bumi tiba-tiba berhenti, lalu kita masih ada di dalamnya, tabrakan sangat hebat, melampaui tabrakan mobil yang paling keras, akan terjadi seorang akan yang lain. Kita selesai. Puji Tuhannya, Tuhan pegang kendali atas bumi. Tuhan yang memastikan bumi tetap berputar pada porosnya. Dia, ini yang Maria bilang, engkau pemegang kendali. Yang kendalikan segala sesuatu, termasuk bumi dan seluruh alam semesta, Tuhan yang melakukannya. Kuros atau Kyrios, pengertian yang berikutnya adalah begini, dia bukan hanya memegang otoritas tertinggi, dia bukan hanya pemegang kendali, rupa-rupanya ini yang Maria bilang, engkau pemilik. Engkau pemilik. Bapak Ibu, tisu ini saya punya? Saya punya. Milik saya. Saya bawa dari Surabaya. Kalau saya mau patah, robek jadi dua, boleh? Boleh. Kenapa? Saya punya. Mau saya robek jadi 4, boleh? Boleh. Saya punya. Mau saya beginikan boleh? Boleh. Siap, kenapa? Saya punya. Mau saya buang boleh? Boleh. Saya punya. Hari itu gak boleh nyampah. Hari itu Maria setelah dia dapat realita, kamu dikaruniai, Tuhan menyertai, jangan takut, Tuhan gak lemah. Dia mampu menyelesaikan semua ide yang muncul di otaknya. Sekalipun itu tidak masuk di kamu punya kemampuan nalar untuk mencerna, jangan takut. Dia memulai, dia punya kemampuan untuk menyelesaikan segala sesuatu. Lalu Maria bilang, engkau pemilik. Engkau mau bermain apa aja dalam saya punya hidup. Bahasa saya, mainkan. Sudah? Karena apa? Logika berpikirnya Maria dibenturkan dengan realita dari kemampuan Tuhan menyusun rencana dan fakta mengenai siapa Tuhan yang mampu bikin apa aja, membuat Maria pada akhirnya berani berkata kepada Tuhan, engkau pemegang kendali, engkau pemegang otoritas tertinggi, engkau pemilik atas hidup saya. Kyrios atau kuros artinya engkau adalah Tuhan atas saya. Treasure momennya adalah begini, Maria ketemu dengan kebenaran mengenai Tuhan. Maria bersetuju dengan kehendak Tuhan. Maria berani mengangkat kalimat ini, saya hamba. Bagi kebanyakan kita orang Kristen kata hamba, kita kenal dengan kata doulos. Kata hamba pada kasus di ayat 38 menggunakan kata dule. Nah dule itu artinya adalah begini Bapak Ibu.
Saya adalah hamba perempuan yang dalam seluruh kesadaran menyerahkan diri untuk mengerjakan kehendak Sang Tuhan dan mengabaikan kepentingan diri sendiri. Malaikat datang bawa Tuhan punya kehendak. Maria, Tuhan punya kepentingan. Maria dalam hidupnya punya kepentingan, punya. Maria dalam hidupnya punya rencana, punya. Tapi hari itu treasure momennya adalah begini. Malaikat datang bahwa Tuhan punya kepentingan. Bahwa Tuhan punya kehendak. Tuhan yang adalah pemegang otoritas tertinggi. Tuhan yang adalah Alfa dan Omega. Punya kuasa untuk menyelesaikan apa aja. Tuhan yang memegang kendali atas kehidupan. Tuhan yang mahir beride tapi juga mahir menyelesaikan seluruh ide yang dia punya berkaitan dengan kehidupan kita. Hari itu Maria bilang, Tuhan, saya hamba, saya cuma hamba perempuan. Dengan sadar saya menyerahkan diri. Bapak Ibu, rencana Yesus lahir bukan rencana abal-abal. Bukan rencana yang baru dibikin 1 menit sebelum malaikat hadir. Rencana Yesus lahir telah dinubuatkan bertahun-tahun lamanya, ratusan tahun. Abad bahkan, sangat lama telah dirancang begitu rupa. Lalu tiba-tiba malaikat harus datang dan kasih tahu bahwa Tuhan punya ide untuk kamu punya hidup. Persoalannya begini Pak Ibu, treasure momennya adalah Maria memposisikan diri sebagai hamba. Merayakan Natal kali ini, saudara dan saya harus juga ada pada posisi menghamba. Serupa-rupanya Natal adalah kehendak Tuhan. Merayakan Natal harusnya membuka peluang bagi saudara dan saya untuk bersetuju dengan apapun Tuhan punya ide berkaitan dengan saudara dan saya punya hidup. Saudara dan saya harusnya didapati sebagai orang-orang yang sangat terbuka kepada semua rancangan Tuhan atau bahkan kehendak Tuhan atau bahkan janji Tuhan yang dia reflektkan kepada saudara dan saya punya hidup. Masuk akal atau tidak, it doesn't matter. Fakta Tuhan telah buktikan tentang siapa dia buat kita. Kalau toh ini tidak masuk akal, harusnya saudara dan saya berani berkata kepada sesama seperti Maria, saya cuma hamba. Saya telah lihat semua fakta. Dan fakta mengenai Tuhan gak bisa dibantah. Jadi saya sebagai hamba perempuan dalam keadaan sadar. Bapak Ibu, waktu Maria bersetuju dengan Tuhan punya kehendak, Maria gak lagi mabok. Hilang kesadaran. Karena ditampar berkali-kali dengan kehendak Tuhan yang tidak masuk akal. Waktu dia bersetuju dengan Tuhan punya kehendak, dia ada dalam keadaan sadar, lalu begini, dia memutuskan untuk begini, I have my own plan. Saya punya rencana saya punya kepentingan saya. I will put it aside. Saya akan singkirkan itu karena ada kepentingan Tuhan jauh lebih besar untuk Tuhan mainkan dalam saya punya hidup. Treasure moment kali ini pertimbangkan baik. Saudara pasti punya kepentingan. Saudara pasti sudah punya rencana atau bahkan rancangan dalam saudara punya hidup. Tahukah saudara bahwa Tuhan punya ide brilian. Tuhan punya kehendak brilian. Yang kemudian begini Alkitab bilang, dia akan wahyukan kepada saudara dan saya secara pribadi. Waktu saudara dan saya berani dalam Natal kali ini, berani menghamba, berani bersetuju dengan apapun ide Tuhan, kehendak Tuhan, janji Tuhan buat kehidupan kita. Nanti mari kita akan lihat bahwa apapun yang kita setujui tentang Tuhan punya ide berpikir, kalau itu terlaksana, dampaknya bukan cuman buat kita. Dampaknya akan menjamah kehidupan banyak orang. Keputusan Maria hari itu berdampak bagi kehidupannya Maria, tapi berdampak pula bagi kehidupan banyak orang sampai dengan kita hari ini. Treasure momennya pada Natal kali ini adalah berani menghamba kepada Tuhan punya kepentingan gak? Hari itu terakhir Maria bilang, saya cuma hamba. Jadilah padaku, jadilah ginomai. Sama dengan Maria bilang begini, selesaikan saja pada saya. Tuhan punya rencana, bahasa saya mainkan, bahasa Maria selesaikan. Ginomai artinya wujudkan Tuhan. Lalu jadilah sesuai dengan perkataanmu itu.
perkataan, rema, kata-kata yang mengandung kehidupan. Makanya setiap kali Tuhan bicara, pasti ada sesuatu yang hidup di situ. Jadilah cakrawala, cakrawala jadi. Tuhan pisahkan gelap dari terang, gelap dan terang terpisah. Tuhan perintahkan kepada air laut, ini ada batasan, kamu tidak boleh tumpah ke daratan. Ada batasan tercipta sehingga air laut tidak tumpah ke daratan. Mengapa? Perkataan yang Tuhan ucapkan mengandung kehidupan. Makanya kan begini, tinggal Tuhan ngomong, apapun yang keluar dari Tuhan punya omongan, itu pasti hidup. Makanya Maria bilang, semua yang engkau ucapkan, yang mengandung kehidupan, selesaikan aja, wujudkan aja, di dalam saya punya kehidupan. Karena basically, saya cuma hamba. Bapak Ibu, sekarang, hari ini, Natal kali ini, Tuhan punya firman yang mengandung kehidupan, berkuasa menciptakan, yang gak ada jadi ada, yang mustahil jadi tidak mustahil. Firman Tuhan datang kepada kehidupan saudara. Tuhan punya kehendak. Mari Natal kali ini, a treasure moment hari ini, ngomong sama Tuhan. Kalau saudara belum paham kehendak Tuhan untuk kehidupan saudara, ngomong sama Tuhan. Kasih tahu Tuhan punya kehendak buat saya. Kalau toh itu nggak masuk akal, saya cuma hamba, saya akan setuju. Karena saya sudah lihat fakta tentang Tuhan, itu nggak ada yang bisa sangkal. Bahwa engkau mampu melakukan apa aja, engkau mampu pakai saya. Tapi kalau toh saudara telah memahami kehendak Tuhan, sekali lagi Natal kali ini, treasure momennya adalah kita bisa bilang sama Tuhan, Tuhan kehendakmu pasti tergenapi dalam hidup saya. So be it. Amin. Biarkan itu terjadi. Hari ini, Natal kali ini, pulanglah. Bersetujulah dengan kehendak Tuhan. Apapun kehendak Tuhan dalam kehidupan saudara akan terlaksana kalau saudara menyetujuinya. Dan persetujuan saudara dan saya terhadap kehendak Tuhan, garis bawahi, akan membuat berdampak, menguntungkan saudara secara pribadi, tapi menguntungkan banyak orang. Saya berdoa kiranya jemaat di tempat ini terpakai dengan cara yang ajaib di dalam tangan Tuhan memberkati siapa aja dalam kehidupan. Amin. Saya selesai, saya undang saudara bangkit berdiri. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapak Ibu bisa ulang lagu yang tadi, I am yours forever. Kita boleh nyanyi lagu ini satu kali saja. Setelah itu kita berdoa dan saya serahkan. Silakan. Mari buka hati, Ya Yesus. ambil posisi hamba. Saudara dan saya sudah punya fakta banyak tentang Tuhan. Mari bersetuju dengan Tuhan punya kehendak. Apapun yang dia mulai dalam hidup kita, dia bisa selesaikan. Please. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Sekali lagi, sekali lagi. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Right here. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Tuhan Yesus, kami berdoa siang ini. Ya Tuhan, Kami tahu siapa Tuhan. ya Bapa. Kami lihat dengan mata kami sendiri fakta tentang Tuhan. Tuhan jawab doa kami. Tuhan tolong kami berkali-kali. Tuhan bikin mujizat hebat di depan mata kami.
Hari ini kami berdoa, biarlah kami setuju dengan apapun kehendak Tuhan dalam hidup kami. Saat kami tahu kehendak Tuhan tidak mungkin mencelakakan kami. Berapa banyak dari saudara mau angkat tangan di hadapan Tuhan pada Natal kali ini dan berkata kepada Tuhan, saya cuma hamba. Apapun janji Tuhan buat saya, biarlah itu tergenapi. Saya cuma hamba. Apapun kehendak Tuhan bagi saya, tolong Tuhan selesaikan aja. Tolong Tuhan wujudkan di dalam saya. Saudara boleh angkat tangan. Mari kita jadikan ini a treasure moment. Untuk momen berharga buat kita. Bahwa pada Natal kali ini kita berani menghamba kepada kehendak Kristus. Apapun itu. Kami angkat tangan kami dan kami mau berkata kepada Tuhan. Kami cuma hamba yang dalam kesadaran menyerahkan hidup kami untuk membiarkan kehendak Tuhan terlaksana mutlak atas hidup kami. Kami akan mengesampingkan kepentingan kami secara pribadi dan membiarkan kepentingan Tuhan bermain sangat mutlak dalam hidup kami. Supaya biarlah kami semua pada Natal kali ini akan dikenal sebagai pengerja-pengerja yang terfokus untuk mengerjakan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami terbuka untuk Tuhan bekerja atas hidup kami sampai seluruh kehendak Tuhan terselesaikan di dalam kami. Berdoa kiranya Tuhan memberikan kepada kami hati yang menghamba hari ini, besok, tahun depan, tahun-tahun yang akan datang. Kiranya kami tetap menghamba, mengabdikan diri kepada kehendak Tuhan, supaya pada akhirnya melalui cara hidup kami yang menghamba, ada banyak orang bertemu dengan terwujudnya kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Saya berdoa kiranya firman ini termaterai dalam kehidupan kami. Biarlah kami terlatih sebagai pelaku-pelaku kebenaran dan bukan hanya pendengar saja. Terlatih sebagai orang-orang yang meyakini bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa pakai kami dengan cara apa aja sehingga terang kami bersinar. Kami ada di atas bukit, terang kami bersinar. Banyak orang dipermudah untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Rahmat anugerah-Mu menyertai kami pada Natal kali ini. Kepada Tuhan seluruh kemuliaan. Di dalam nama Yesus yang percaya, sama-sama kita berkata, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu, silakan duduk, saya kembalikan. Saudara, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu ini. Namun saya memohon Bapak Ibu Saudara yang membawa handphone boleh menyalakan lampu senter atau flashlightnya. Sambil bangkit berdiri kita akan menyanyikan lagu ini bersama-sama. Kita akan mengangkat HP kita masing-masing. Anak kecil, anak kecil, Surga menyapa.
berkenan hadir ke depan. Dia yang kita rayakan kelahirannya. Hari ini adalah Allah yang maha besar. Tidak ada hal yang mustahil bagi Dia. Segala sesuatu Dia bisa kerjakan dalam hidup kita. Apa yang Dia kerjakan di hari-hari yang sudah kita lalui, kita banyak mengalami keajaiban-keajaiban dan kedahsyatannya. Dia adalah Allah yang maha besar. Dia adalah Allah yang berkuasa. Dia adalah juru selamat saudara dan saya. Allah yang mengasihi kita. Allah yang punya rencana besar. Punya rencana indah dalam hidup kita. Mari pada Natal hari ini kita boleh mengambil sebuah komitmen dan berkata, Thy will be done. Kehendak-Mu lah yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kami punya banyak keinginan, kami punya banyak rancangan, kami punya banyak rencana-rencana. Kami punya banyak planning dalam hidup kami. Ada banyak hal yang kami harapkan untuk kami kerjakan di hari-hari depan kami. Tapi Tuhan, biar kami boleh berkata kepada Allah yang maha besar, biar kehendak-Mu saja yang terjadi. Karena di balik semua kehendak kami, yang terbaik adalah kehendak-Mu. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami Bapa. Apalah kami ini. Rancangan kami bisa salah, jalan-jalan kami bisa salah. Rencana-rencana kami bisa justru menyesatkan kami. Tetapi jalan-jalan-Mu dan rancangan-rancangan-Mu itulah yang terbaik dan terindah bagi kami. Dan biarlah itu yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Jadikan kami sebagai hamba yang berkata, terjadilah. Mainkan apa yang Engkau inginkan dalam hidup kami. Dan kami mau bersepakat dengan Engkau Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat semua hamba-hamba-Mu, umat Tuhan yang ada pada hari ini, yang sedang beribadah kepada-Mu. Biar kami boleh berani Tuhan. Dan kami boleh memiliki sebuah kesadaran yang besar bahwa kami memiliki Allah yang sangat besar, yang rancangannya adalah luar biasa. Dan kepada rancangan kehendak itulah kami mau taat, kami mau tunduk dan mau menjalani kehendak-Mu. Jadilah kehendak-Mu, jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak kami, bukan kesenangan diri kami, bukan kepuasan diri kami. Tetapi semua bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Supaya hidup kami yang berjalan di dalam rancangan Tuhan itu boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Supaya hidup kami tidak menjadi sia-sia. Apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kami boleh terjadi. Hidup kami boleh menjadi berkat. Hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Dan hidup kami tidak menjadi sia-sia. Kami tidak menghidupi rancangan-Mu atas hidup kami hanya untuk diri kami sendiri. Jadilah kehendak-Mu Bapa. Jadilah kehendak-Mu bagi kami. Itu yang terbaik dan ajaib.
Buka mata rohani kami untuk melihat kebesaran Tuhan, keajaiban Tuhan, keluar biasaan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami. Semua yang percaya bahwa Tuhan kita besar dan punya rancangan indah dalam hidup kita, kita sama-sama berkata, Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Mengakhiri tahun 2022, Bapak Gembala mengajak kita bersyukur dan merefleksikan diri, serta menyambut tahun baru dengan semangat bersama Tuhan. Ibadah tutup tahun dalam bentuk pesan akhir tahun ini bisa diikuti Jemaat PCC secara online di YouTube Petra Media hari Sabtu 31 Desember, tayang pertama pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah sulung 2023 diadakan Minggu 1 Januari pada pukul 7, 9.30 dan 12 waktu Indonesia Barat di ruang ibadah utama. Ibadah sulung disertai perjamuan kudus dan mengambil ayat tahunan. Pastikan jemaat sudah mendaftarkan diri di 0895 3093 8415. Tuhan telah menyertai perjalanan Anda sepanjang tahun ini. Anda bisa menyampaikan ucapan syukur lewat persembahan terbaik bagi rumah Tuhan di amplop persembahan syukur kolekte 2 atau Kris kolekte 2. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Angkat tangan saudara, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti tiada seperti Berikan tepuk tangan kepada Dia. Setelah kami memuji memuliakan nama-Mu, setelah kami mendengar firman Tuhan yang memberi arah dalam hidup kami sebentar akan tinggalkan tempat ini untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Angkat tangan saudara. Biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, damai sejahtera dan sukacita dari Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai selama-lamanya. Semua orang percaya berkata, amin. Selamat hari Natal, Tuhan memberkati.